Shalom jemaat Tuhan yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Shalom, Tuhan, shalom. kita bisa bertemu lagi di dalam acara yang selalu kita tayangkan setiap di tengah minggu di hari Kamis, yaitu adalah BBT, Berjalan Bersama Tuhan. Nah, kalau kita kemarin sudah ada bintang tamu yang luar biasa ya, dari jemaat-jemaat yang memberikan kesaksian, itu kami percaya itu akan memberikan kekuatan dan juga pengalaman iman yang baru kepada saudara-saudara semua. Kali ini kita kedatangan lagi seorang jemaat dari Gereja Keluarga Tabernakel Hidup Bandung. Ya, mungkin bisa tolong diperkenalkan namanya? Iya, Ibu. Shalom, nama saya Ruth Ariana. Saya orang tua tunggal dengan 2 orang anak. Yang pertama Maria Deborah, yang kedua Maria Priska. Nah, jadi namanya Ibu Ruth Ariana, biasa dipanggil, kalau saya manggilnya Ibu Ariana Kita ya. baru tahu malah hari ini ada Ruth ya. Iya, Nah, baptis tahunya waktu itu. Nama Iya, baptisnya nama Ruth. oke. Nama Iya, baptisnya baptis Ruth. di Puji GKT Tuhan. Iya, Kasih iya. Ruth. Oke, nah kan mungkin kita semua udah penasaran nih apa ya yang akan di-sharingkan oleh Ibu Ariana. Nah, mungkin gimana tuh dari Ibu, Mama sendiri? gini, kita kan seperti biasa nih dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu pasti mengalami ya ada masalah, tapi juga ada sukacita gitu. Ada nggak ayat yang Ibu itu menjadi ayat pegangan gitu ketika Ibu mengalami dalam seluruh kehidupan ya, mungkin suka dan duka gitu. Apakah ada satu ayat pegangan yang bisa menjadi teman Ibu, kekuatan Ibu? Iya. Ada? Ada, Bu. Dari Yeremia 17 Coba ayat kita lihat. 14. Yeremia 17 Ayat 14. ayat 14. Ya, mungkin Ibu membaca sendiri, agak keras Bu suaranya. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Oh, luar biasa. Ayat yang sangat luar biasa. Iya. Nah, mungkin Ibu bisa cerita kenapa ayat ini menjadi Kenapa ayat ini satu berkesan, pegangan gitu atau berkesan di kehidupannya Ibu. Ya, pas bulan ini ya, April ya, makanya saya nanti isi BBT pas April karena memang 8 tahun yang lalu, tahun 2016 ya. Jadi bulan April, saya lupa tanggalnya, tapi memang sekitar bulan April ini saya mengalami sakit. April 2016. Iya, Ya. jadi sekarang 8 tahun 8 yang tahun, lalu iya. ya. Makanya ayat ini menjadi pegangan saya karena di April tahun 2016 itu saya mengalami sakit, Bu. Sakit yang benar-benar ya saya udah nyerah aja lah gitu ya, karena saya orang tua tunggal yang punya 2 orang anak dan saya tidak punya saudara sekandung di sini. Orang tua saya keluarga saya di Bogor semua gitu ya. Waktu saya sakit ya, anak saya masih kecil waktu itu ya. Deborah kelas 1 SMP, Priska masih SD. Ya mereka nggak ngerti mesti gimana gitu ya. Sementara keluarga saya juga kan di Bogor semua. Mereka nggak ngerti juga rumah sakit mana yang bagus di Bandung gitu ya. Selama ini saya bertiga sama anak-anak tidak pernah ngalami ya sakit yang seberat itu. April 2016 saya dibawa ke rumah sakit sama tetangga yang seiman juga. Ya mereka cuma nganter aja sih gitu ya. Sakit Selebihnya apa Bu? saya miom. Waktu itu miom saya udah besar ya. Karena memang saya nggak pernah check up, nggak pernah ke dokter. Saya sakit, saya baca ayat ini saya sembuh gitu aja. Jadi saya nggak pernah kenal namanya rumah sakit gitu ya. Ternyata miom saya udah besar banget, udah besar. Berapa? Udah besar dah, saya kayak hamil gitu ya. Terus di Santo Yusuf mereka bilang nggak ada alatnya, entah kenapa saya dirujuk ke Hasan Sadikin. Di Hasan Sadikin saya malah tambah ngedrop, soalnya samping kiri kanan saya nggak langsung masuk ruangan kan ya, terlalu penuh itu ya. Aduh, semuanya masuk semua ke Hasan Sadikin se-Jawa Barat dari mana-mana. Ada yang kecelakaan, ada yang nangis jerit-jerit, saya nggak tega gitu ya. Bukan mikirin penyakit saya mikirin mereka yang di samping saya gitu ya. Saya bilang, kamu bilang aja sembuhkan saya, selamatkan saya gitu ya, ke semua yang Padahal Ibu lagi sakit juga. Iya, saya nggak mikirin sakit saya karena yang sebelah saya lebih parah mereka gitu ya. Saya kan cuma diam di dalam, mereka tuh kecelakaan Bu, ada yang pecah kepalanya. Iya, pokoknya mah udah ada yang mati dibunuh lah gitu ya. Jadi saya juga jadi bingung sendiri gitu. Ya, jadi sakit saya tuh
sakit saya tuh malah saya nggak pikirin gitu ya, karena penyakit saya di dalam kan, miom di dalam perut. Kalau mereka mal di luar yang kelihatan jelas berdarahnya, mati dibunuh dicincang-cincang gitu kan. Semua kan masuk rumah sakit Hasan Sadikin tuh karena peralatannya lengkap, dokternya banyak, emang si dokter seliweran gitu ya, tapi saking banyaknya pasien nggak cukup tempatnya. Jadi saya dibiarin nunggu di depan gitu ya, di depan UGD gitu ya, nggak bisa masuk. Semua juga yang berjajar di situ, ada yang meninggal gitu ya, yang dari kampung entah dari mana, yang udah stroke, yang gimana, banyak yang nangis jerit-jerit gitu. Jadi saya jadi tambah ngedrop gitu ya. Saya bilang gini ke yang itu, saya masih dalam keadaan sadar gitu ya, karena memang saya bisa nahan rasa sakit saya gitu. Saya udah bisa tarik nafas gitu ya, bisa ngontrol saya bilang, sembuhkan saya, selamatkan saya, karena satu ayat ini benar-benar menjadi pegangan buat saya Bu ya. Dalam kondisi apapun, dari sejak dulu ya, saya udah trauma sama rumah sakit sejak suami saya meninggal. Saya nggak mau yang namanya rumah sakit. Jadi sekalipun sakit yang kecil-kecil ya puskesmas paling ya, atau beri paracetamol sembuh gitu ya. Iman saya ya, pulihkan saya, sembuhkan saya, dengan ucapan dengan itu. ayat tadi ya. Jadi ayat itu tuh yang membuat kita jadi berserah kepada Tuhan lah ya. Engkau lah pujianku, maksudnya dalam keadaan sakit pun saya tetap memuji Tuhan gitu ya. Tidak ada halangan, kita terkapar sekalipun tidak memuji Tuhan gitu ya. Justru itulah menjadi kekuatan saya. Ya, di rumah sakit Hasan Sadikin saya minta pulang karena memang Kenapa? saya nggak sanggup, saya lihat orang-orang yang gitu ya. Terus udah gitu dokternya juga lama gitu ya. Udah aja saya pulang aja lah gitu ya. Udah nyerah, saya nggak mau di situ. Minta dirujuk ke Immanuel, rumah sakit Immanuel yang di Kopo. Saya pakai ambulan lagi gitu ya. Udah, karena keluarga saya yang di Bogor nggak ngerti di mana rumah sakitnya gitu ya. Ya udah, kita keliling-keliling Bandung. Akhirnya saya pakai ambulan itu. Anak saya juga nggak ngerti, mama mau dibawa kemana lagi, kata keluarga saya. Pulang ke rumah sakit Immanuel, dapat rujukan dari rumah sakit Hasan Sadikin. Terus kemudian di rumah sakit Immanuel saya udah tidur semalam gitu ya di situ. Nggak bisa juga Bu, aduh ini saya udah nggak tahu mesti gimana ya, udah capek-capek kesini, nggak bisa juga saya dioperasi gitu ya. Waktu itu di rumah Immanuel disarankan ke rumah sakit Santosa yang di Kebonjati. Balik lagi saya pakai ambulan, aduh ini kapan ininya gitu ya, ketemu dokter yang pas gitu. Saya udah 4 rumah sakit gitu ya, kalau ini yang terakhir nggak bisa juga operasi saya, udahlah saya pulang aja gitu ya. Saya sebenarnya karena anak saya masih kecil ya, yang bikin kekuatan saya itu, saya orang tua tunggal ya, jadi yang menjadi kekuatan saya itu karena anak masih kecil, tanggung jawab saya. Kalau bukan saya siapa lagi gitu ya, ibunya gitu. Gak mungkin kan orang lain yang bisa merawat dan membesarkan anak saya, sekalipun saya masih punya saudara. Akhirnya di rumah sakit Santosa saya udah ngedrop ya, udah koma kayaknya waktu itu, karena saya waktu diperiksa sama dokter saya udah dipasangin alat-alat kayak yang jantung gitu gitu ya. Dulu saya lihatnya di sinetron, ternyata di badan saya ada alat-alat. Suka nonton tapi akhirnya jadi. Iya, dipasangin gitu ya. Terus udah oksigen gitu ya. Terus keluarga saya memang udah terima Yesus ya. Dia lagi doa gitu ya. Kayaknya doanya pada semangat gitu ya, pada khusyuk gitu ya. Kok jadi seperti ini kah akhir hidup saya gitu ya di rumah sakit gitu. Tapi ternyata ayat ini, sekalipun saya di bawah sadar, ayat ini selalu terngiang gitu ya, karena memang udah menjadi kayak gimana ya, pegangan gitu saya dan anak-anak. Sembuhkan saya Tuhan, sembuhkan saya Tuhan, pulihkan saya Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Engkaulah Tuhan, dan sekalipun dalam keadaan apapun saya tidak akan meninggalkan Tuhan gitu ya. Saya akan memuji Tuhan, saya akan memuliakan Tuhan sekuat tenaga saya sampai akhir hidup saya gitu ya, karena nggak ada lagi yang bisa saya lakukan gitu ya. Saya udah terkapar seperti ini, saya tidak bisa dioperasi secepat mungkin gitu ya. Jadi akhirnya pokoknya memuji Tuhan aja udah ya. Nggak ada yang bisa dia lakukan. Saya terkapar di rumah sakit, semua alat-alat udah dan ada keluarga yang menemani. Saya tidak bisa ditinggal karena ada alat yang di jantung itu, kalau misalkan ada yang garis lurus cepet-cepet panggil suster gitu ya. Saya nggak tahu. Terus iya kan, garis tidur sudah itu, tidur selamanya. Iya, saya ada adik saya yang jagain gitu ya, sampai dia nangis-nangis gitu ya. Maksudnya jangan sampai terjadi, karena memang saya masih punya tanggung jawab dua anak saya gitu ya. Mereka nggak tega gitu. Terus akhirnya saya
dioperasi, nunggu lagi karena saya belum sadar waktu itu. Itu di Santosa ya? Di Santosa. Oke. Dokternya bilang ke keluarga saya, kemungkinan sekalipun saya dioperasi saya tidak selamat gitu ya. Karena memang udah masuk ke paru-paru saya, udah nyesek ke sini, si itunya teh, si miomnya tuh udah ke paru-paru saya, ada ronsennya segala macam. Jadi besoknya lagi saya ditunggu sampai sadar gitu ya. Terus udah gitu saya pikir saya udah dipanggil Tuhan aja gitu kayaknya ya, karena memang udah nggak sanggup, saya udah tidak bisa ngapa-ngapain, ngedenger suara udah nggak bisa, dimasukin ruang ICU sebentar. Terus kemudian ada dokter khusus untuk menangani saya, dokter Supriyadi kalau nggak salah. Akhirnya saya bisa dioperasi dengan harus tanda tangan dari keluarga, kemungkinan saya tidak selamat. Akhirnya besoknya lagi nunggu itu sampai saya harus berapa hari sampai saya bisa ini gitu ya, bisa masuk kamar operasi, apakah keadaan saya udah memungkinkan atau tidak gitu ya. Tapi ayat ini selalu menguatkan saya gitu ya. Jadi sekalipun dalam keadaan tidak sadar, saya bisa kok dalam hati saya gitu ya, Tuhan pulihkan berdoa saya gitu ya dalam hati. Tuhan sembuhkan saya gitu ya, Tuhan dan Rajaku, Engkaulah pelindungku, Engkaulah kekuatanku gitu ya, Engkaulah gembalaku, pokoknya apa yang bisa saya ucapkan gitu ya. Kayaknya memang itulah kekuatan saya untuk bisa bangkit gitu ya. Akhirnya ada kekuatan yang saya sendiri sampai dokter juga bilang ibu bisa dioperasi gitu ya, dengan secepat mungkin. Waktu itu malam-malam malah saya dioperasi karena memang udah tidak bisa lagi nunggu lama gitu. Puji Tuhan sih saya bisa melewati semuanya itu gitu ya, bisa melewati masa-masa kritis saya, dan akhirnya saya di bulan April itu Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan ayat ini yang saya bagikan ke semua orang sih sebenarnya. Ke anak-anak juga. Ke anak-anak juga gitu ya, supaya tidak mengandalkan rumah sakit atau dokter gitu ya. Ada kekuatan. Ya sebenarnya ayat ini tuh ayat yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Pada waktu itu dia berdoa kepada Tuhan karena mereka dalam tekanan dari bangsa lain, karena memang dosa dari bangsa Israel itu sendiri gitu. Nah, Nabi Yeremia sendiri ditekan oleh bangsanya juga, gitu, sama nabi-nabi palsu ya. Jadi ini adalah tekanan yang bertubi-tubi. Jadi saya melihat relasinya dengan ibu, ini ibu udah single parent, anak-anak masih kecil, ibu kena sakit penyakit juga gitu ya, kayak yang terlalu bertubi-tubi gitu ya. Nah, belum lagi saya percaya pada waktu itu ibu udah ada BPJS? Belum, 2016 kan belum lagi ada itu ya, kayaknya. belum lagi itu. Jadi, nah pada waktu ini Nabi Yeremia itu sebetulnya ditekan oleh nabi-nabi palsu yang lain juga supaya dia tuh tidak lagi bernubuat, supaya dia tidak lagi mengatakan hal kebenaran gitu, tapi dia berdoa seperti itu. Dia minta Tuhan sembuhkan dia dari sakit hatinya kepada nabi-nabi yang lain, dan dia tetap mau melayani Tuhan, tapi dia butuh kekuatan Tuhan. Itu sebabnya dia bilang terpujilah Tuhan. Itu adalah mungkin itu pujian kepada Tuhan menjadi kekuatan buat dia gitu. Tadi juga saya dengar dari ibu bahwa ibu sendiri ngomong sama orang-orang yang waktu di rumah sakit Hasan Sadikin gitu. Ibu nggak kenal kan orang-orang itu, cuma ibu bilang sembuhkanlah aku, malah gitu kan. timbul belas kasihan loh. Padahal sendiri sedang Lagi membutuhkan sakit. belas kasihan gitu. Luar biasa. Nah, itu kan berarti ibu dengan sadar meminta kepada Tuhan sembuhkan ibu gitu loh. Nah, yang saya juga ingin tanyakan, ketika ibu sudah dioperasi, kan ibu itu udah pasrah aja pasti ya? Tadi kan dokter bilang dioperasi pun bisa ada iya, kemungkinan ada tidak kemungkinan. selamat. iya kemungkinan tuh. Nah, terus waktu pas ibu, saya pengen tahu aja, waktu pas ibu udah sadar gitu, apa yang menjadi reaksi ibu pertama Selesai operasi. selesai operasi? Ya waktu itu saya sendiri nggak nyangka saya masih hidup gitu ya. Saya sendiri kayak oh Tuhan, Kayak mimpi gitu. Tuhan saya masih diizinkan. Dicubit-cubit gini ya, saya di surga atau di bumi gitu ya. Iya,
saya karena memang waktu Luar itu biasa. saya sebelum masuk ruang operasi kan masuk ICU dulu gitu ya. Terus saya kok banyak banget alat di itu ya, di dada saya gitu ya. Karena memang miom itu tuh udah ngedesak dan saya nggak bisa napas gitu ya. Itu yang menjadi pertimbangan dokter kalau saya dioperasi pun kemungkinan tidak selamat karena memang saya udah sesak napas gitu ya. Kalau nggak pakai oksigen saya nggak bisa waktu itu. Rasa sakitnya waduh luar biasa Iya. gitu ya. Di tengah rasa sakit kayak gitu lebih baik saya mungkin orang lain menangis ngejerit-jerit gitu ya. Saya lebih baik memang saya berpegang sama Tuhan. Sakitnya luar biasa gitu ya. Dan apa namanya nyeseknya itu benar-benar oksigen pun nggak berfungsi sebenarnya waktu Itu saya. miomnya pas dikeluarin Ibu lihat segede Sebesar- apa? Segede bola. kira-kira? Segede bola. Dulu apa Segini? besar sebesar sepak bola. Bola Oh, sepak. bola sepak. Bola kaki, bola Bola kaki. kaki. Segini. Oke. Bola kaki, terus dia ngedesak ke sini ke paru-paru saya itu. Yang dikhawatirkan dokter itu kan miomnya itu udah di posisi paru-paru saya. Jadi dia ngedesak ke atas gitu ya. Gimana kan paru-paru dan jantung itu kan alat vital banget. Kalau kita operasi ini orang bisa hidup apa mati gitu maksudnya gitu ya. Dan itulah apa namanya yang harus dibicarakan ke keluarga saya karena memang nggak bisa kan ke anak-anak, dibicarakan ke keluarga saya yang menjadi penyebab saya bukan terlambat ditangani di Santosa, tapi karena memang kondisi saya udah ngedrop, ini udah lama gitu ya, udah lama. Dan mereka pikir dokternya kok bisa ya ibu hidup dalam keadaan seperti ini gitu. Oh gitu. Oh, dokter ngomong gitu. Apa Ibu- sebelum masuk rumah sakit itu sudah ada sakit? Saya makanya Sakit. karena memang saya gini ya, waktu itu saya fokusnya kerja dan cari nafkah untuk anak saya gitu. Saya nggak mikirin kesehatan saya atau mikirin apapun yang terjadi dalam diri saya gitu. Saya tidak meminta penyakit sama Tuhan gitu. Ya, iya. Iya, tapi Tuhan Kami juga izinkan. nggak minta. Enggak, kita nggak ada yang Kita minta, juga kita nggak ada yang mau. Mohon maaf ya, kami juga nggak minta. Ya tapi maksudnya kenapa Tuhan kasih sebenarnya? Apa Tuhan nggak lihat saya begitu capeknya cari uang gitu ya? Iya. Itu ya. Jadi saya seperti orang hamil tuh saya bawa kemana-mana tuh. Dan dokter itu bilang kok bisa ya ibu gitu ya dalam seperti kondisi seperti ini masih merasa tidak apa-apa gitu ya. Kan ditanya ibu udah berapa lama sakitnya? Saya nggak ngerasa gitu. Saya setiap kali ini ditanya sama dokter ya, ibu kenapa gitu dan sebagainya, sampai dokternya juga kok bisa ya ibu katanya merasakan tidak apa-apa gitu ya. Orang lain mungkin udah dari kemarin mungkin gitu ya, dari tahun yang lalu Udah gitu ya, jerit-jerit gitu. udah operasi. Dan saya waktu itu dibawa ke rumah sakit ya sebelum operasi, minta tolong ke tetangga saya nggak bisa napas waktu itu. Tiba-tiba saya waktu itu saya pernah inget di Gria, saya waktu itu beli kebutuhan itulah sehari-hari gitu ya. Ke Gria saya kan harus antri, saya tiba-tiba nggak bisa berdiri Bu. Saya antri di Gria itu saya duduk di lantai. Saya udah nggak bisa, anak-anak saya waktu itu masih sekolah gitu kan ya. Priska sama Deborah kan beda, Priska di SD Paulus. Kalau yang Deborah di SMP Paulus, jadi mereka tuh jauh, yang Pasir Kaliki Deborah itunya, mereka saling jauh. Saya nggak tahu ya, sampai ibu-ibu tuh bilang, ibu kenapa, kaki ibu lemes atau gimana? Saya nggak bisa berdiri Bu. Dari rumah saya jalan kaki kan di Katamso, tapi waktu antri untuk belanjaan itu sebenarnya belanjaan nggak saya bawa, saya ditaruh di lantai, sekalian saya duduk juga di lantai, saya udah nggak bisa berdiri. Saya kaget, cepat banget ya, paginya saya merasa seperti itu, malamnya saya nggak bisa napas. Aduh. Udah karena seperti bola kaki itu udah nyesek ke jarum, Ya ditekan ini ya ketekan, paru-parunya. tekan banget. Ditekan. Ada di sini kayak semacam tensoplas itu untuk mengurangi rasa sakit. Jadi kayak tensoplas yang putih itu jadi ditempel untuk mengurangi rasa sakit. Tapi itu juga nggak mempan. Semua usaha dokter juga nggak mempan karena saya udah sangat parah sebenarnya. Tapi terus puji Tuhan udah berhasil gitu ya. Iya. Ya Nah, artinya terus- memang pure mujizat banget Iya, gitu. mujizat. Itu mujizat. Nah terus waktu ibu sadar, terus ibu Beres menyadari dioperasi gitu. itu apa reaksi ibu awalnya? Oh ini Tuhan sudah sembuhkan gitu atau? Iya, sebenarnya waktu itu perjalanan setelah dioperasi juga saya dinyatakan paru-paru saya bermasalah. Dan kata dokter ibu harus check up lah segala macam gitu ya, untuk melihat apakah paru-paru ibu masih bisa normal kembali atau tidak setelah pasca operasi itu ya.
Tapi saya cuma sekali aja sih waktu itu kontrol karena jahitan saya waktu itu kan. Terus waktu kontrol saya sendiri juga karena keluarga saya udah pada pulang. Ya, mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka masing-masing. Jadi dari setelah operasi pun harusnya saya tidak bekerja, Bu. Karena operasi saya panjang ya. Dari dada sampai ke perut saya itu operasinya panjang. Oh panjang. Panjang. Oh dibelek Dibelah panjang. ya. Kayak dibelek itu terus diambil seperti bola kaki gitu. Saya tidak boleh melakukan kayak angkat barang, cucian. Gak mungkin lah saya. Orang pekerjaan saya seperti itu kan itu. Tapi kan masih belum sembuh. Iya. Terus gimana? Ya saya lakukan aja. Makanya kata dokter, kok kamu bisa ya katanya. Sebelum dioperasi kamu bisa punya miom sebesar itu. Setelah operasi kamu juga masih bisa kerja rumah tangga yang angkat berat, naik turun tangga gitu. Saya biasa aja. Nggak ada harus orang yang di rumah saya bantu saya, nggak ada. Malah saya kerja di orang lain gitu. Berarti memang Tuhan. Iya. Tuhan kasih Sembuhkan. kekuatan. Iya. Tuhan Saya sembuhkan tidak. dengan cepat. Ya cepat saya mah ya anak Tuhan mungkin ya baik banget Tuhan sama Ya saya. ayat itulah maksudnya Puji kan Tuhan. dalam Puji Tuhan. kondisi juga dia lagi terkapar kan tadi bilang memuji Tuhan, berdoa. Iya. Ya di alam sadar saya waktu itu sakitnya luar biasa tapi saya nggak mau kayak Ayub gitu kan harus mengutuki Tuhan enggak sih. Jadi sakitnya luar biasa. Aduh itu mah sakitnya. Karena memang saya nggak bisa napas ya. Terus kemudian juga saya tidak terbiasa dengan oksigen, tiba-tiba semuanya harus ada di badan saya gitu ya. Itu luar biasa sakitnya. Setelah operasi juga kan operasinya lumayan panjang ya, perut saya dibelek, itu luar biasa sakitnya juga ya. Tapi saya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang setiap hari saya lakukan gitu. Oh baik. Nah terus ibu setelah itu ibu menceritakan ke anak-anak. Pasti anak-anak juga suka cita dong ya, mamanya juga sehat kembali gitu ya. Terus apakah ibu juga mau memberikan menyampaikan ayat ini ke anak-anak gitu? Iya. Kalau ayat ini sebenarnya udah lama sih saya kenal. Ayat ini dari almarhum suami saya sebenarnya, Mbak. Karena memang saya dikasih ayat ini waktu almarhum saya sakit. Dia selalu bilang kayak gitu, sembuhkan aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Jadi akhirnya waktu saya sakit pun saya pegang ayat ini. Saya udah lama kenal ayat ini. Supaya menguatkan gitu ya. Menguatkan apa yang dialami suami saya terjadi pada saya gitu ya. Tapi saya ceritakan ke anak-anak gitu ya. Bukan berarti nanti mereka mengalami hal yang sama juga Iya, gitu ya. dan enggak. kita juga tidak berharap begitu. Ya nggak Tapi mungkin lah. saat ini memang anak-anak jauh dari saya gitu ya, yang menjadi pegangan ayat ini supaya mereka juga saya saksikan sendiri, mereka melihat sendiri bagaimana perjuangan saya melewati masa-masa seperti itu ya. Mereka juga tahu kalau saya itu pekerja keras lah ya, sekalipun habis operasi gitu ya. Apa yang bisa mereka lakukan paling pekerjaan yang di rumah. Kalau yang di luar rumah pekerjaan saya setiap hari itu kan tidak bisa mereka lakukan karena mereka harus sekolah. Tapi mereka melihat mama ini bisa bertahan, bisa kuat, bisa sembuh. Karena mama selalu perkatakan anak-anak saya bilang begitu, sembuhkan saya Tuhan, pulihkan saya Tuhan. Dan saya selalu memuji Tuhan apapun kondisi saya, puji Tuhan itu ya. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Memang sakitnya itu bisa dikalahkan dengan kalau kita memuji Tuhan sih. Puji Tuhan. Saya melihat bahwa Allah yang kita sembah itu dia memang melindungi atau menjagai seseorang sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan kekuatannya, dan belum tentu hal itu bisa saya tanggung ibu, ya, karena Tuhan sesuai dengan iman ibu dikuatkan dan seolah-olah seperti yang terjadilah sesuai dengan apa yang ibu katakan. Berarti ada iman di situ ya. Iya, ya sejak kematian suami saya hidup bertiga dengan anak-anak. Saya mengajarkan ke anak-anak, apalagi sekarang anak-anak jauh dari saya, untuk selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Karena tidak ada yang bisa saya lakukan gitu ya. Nggak ada yang bisa menjadi andalan saya gitu ya. Saya memang terbiasa mendidik anak saya untuk dekat sama Tuhan itu
karena memang saya sebagai orang tua terbatas gitu ya. Anak saya sakit, Deborah sakit karena memang prakteknya banyak gitu ya. Apalagi sekarang lagi operasi gitu ya, sampai ke kucingnya juga bilang gitu, kucing engkau sembuh, engkau selamat gitu ya. Lagi operasi kucingnya harus selamat, kalau enggak nilainya 0 gitu ya. Kita juga bisa didoain ya, jangan kucing saja ya. Supaya saudara yang melihat video ini atau tayangan ini mengerti gitu. Anaknya Ibu Ariana ini namanya Deborah ya. Yang tua gitu. Yang besar itu kuliah di Kedokteran hewan. Nah, di IPB. kedokteran hewan. Nah, jadi waktu itu praktek operasi kucing, anaknya memperkatakan itu. Kucingnya sembuh. Kalau nggak dijelaskan begini nanti ada yang berpikir kenapa kucing ya? Kenapa kucing? Orang jadi dijelaskan. Iya gitu. Nah. Karena memang kucingnya ini namanya kan masih mahasiswa ya. Si kucingnya ini dioperasi seperti steril dan sebagainya. Apalagi sekarang udah lebih ini lagi ususnya gitu kan. Jadi satu grup itu kan nggak semuanya Kristen. Jadi mereka itu satu kelompok 6 orang, cuman Kristennya 1 yang Deborah gitu. Jadi dalam hati Deborah atau katakan boleh gitu ya, engkau diselamatkan, engkau pasti sembuh. Sekalipun ya dia kucing tapi kan dia ngerti bahasa kita. Ya. Oke. Jadi emang kalau kucingnya mati mesti gimana? Harus diulang. Jadi cari kucing lagi. Dan itu nilai mereka dosennya itu ya pasti harus otopsi juga. Jadi 2 kali kerja lah. Diotopsi kenapa penyebabnya kucing ini mati. Takutnya dia salah operasi yang pertama, jadi harus diotopsi. Otopsi juga. Sebisa mungkin berhasil operasinya. Makanya Deborah tambah dengan jurus sembuh ya. Ya nak, ya sembuh nak gitu. Karena ini masalah nilai saya tolong. Gitu. Sampai ke kucing-kucing. Tapi saya luar biasa loh mendengar kesaksiannya Ibu Ariana berjalan bersama dengan Tuhan ya. Iya. Itu kalau suami Ibu nggak adanya tahun berapa ya Bu? Saya pindah ke Bandung tahun 2007. 2009 suami saya meninggal. Jadi saudara udah 15 tahun. Ayat ini menemani atau menjadi pegangan dari Ibu Ariana 15 tahun. Dan juga sekarang ditularkan ke anak-anaknya. Dan 2016 ayat ini menunjukkan buktinya kepada Ibu Ariana. Dia dan sekarang sampai sekarang. Ya saya selalu ingat sih bulan April. Makanya ini 8 tahun ya. Ya udah saya mau kesaksian gitu. Jadi bulan April itu bulan kemerdekaan ya. Kalau Indonesia kan Agustus. Bulan April saya mengalami mujizat Tuhan ya. Waktu itu memang dinyatakan saya memang sudah terlambat banget dan bisa kemungkinan saya tidak selamat. Karena kesalahan saya sendiri tidak periksa dokter lah. Ada gejala yang saya rasakan. Cuman saya terlalu sibuk mungkin yang ngurusin anak. Tapi ternyata kan tadi pikirnya tidak selamat. Tapi ternyata ketika Ibu selamatkanlah aku maka aku akan selamat. Dan Ibu selamat. Kan diperkatakan terus. Iya. Saya pikir begini, saya melihat ini adalah sebuah bahasa iman. Yeremia itu beriman kepada Tuhan. Ibu Ariana juga beriman kepada Tuhan. Jadi memang pengenalan akan Tuhan buat saya yang paling penting adalah iman kita itu kepada Dia. Dan iman yang kuat adalah iman yang sudah mengalami ujian. Kita nggak bisa mengatakan saya beriman kepada Tuhan kalau belum melewati proses. Jadi bisa dibilang begini, ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan kita alami dalam kehidupan kita, di luar dari pikiran kita manusia, di luar dari keinginan kita, kemampuan kita, Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk membuktikan kalau kita itu benar-benar beriman kepada Tuhan atau tidak. Kira-kira begini, hal yang hampir mirip yang juga menjadi pengalaman dalam kehidupan saya dan istri saya adalah ketika dia mengandung. Sudah berkali-kali saya saksikan tentang itu, tapi itu real pengalaman iman kami. Vonis dokter dua kepala satu badan. Bayangkan Bu, saya waktu itu dengan istri saya tidak minta muluk-muluk, cuman minta pokoknya lahir dengan kondisi normal. Udah gitu aja.
Tuhan tidak membuat kepala yang satu hilang, tapi Tuhan menambahkan badan satu. Makanya anak saya kembar. Puji Tuhan. Bayangkan Tuhan bisa membelah itu menjadi dua. Kan divonis itu terakhir kali kami periksa itu ke dokter di usia kandungan 7 bulan. 8 bulan, masih 8 bulan. 8 bulan dong, besar, terlihat fotonya. Kalau dihitung dari 8 bulan ke 9 bulan, masa itulah kami bergumul. Berarti cuma butuh 1 bulan dong Tuhan untuk mengubah, membelah menjadi dua. Jadi kalau hal itu mungkin 2006 Ibu Ariana 2016. Kalau di saya mungkin, kenapa di Ibu tidak mungkin? Kenapa di kita semua tidak mungkin mengalami hal itu? Iya. Jadi tergantung kita iman kita itu tergantung apakah kita imannya kuat sungguh-sungguh kepada Tuhan atau iman kita setengah-setengah. Iya. Tergantung. Jadi mujizat itu akan bekerja menurut iman kita. Kalau kita iman seperti Bu Ariana betul-betul berserah penuh kepada Tuhan, memang benar-benar sudah nggak mengandalkan siapa lagi. Dokter aja udah bilang, kalaupun dioperasi belum tentu berhasil. Dokter udah ngomong kan, perkataan manusia. Siapa yang mau diandalkan? Alat, obat, nggak ada. Hanya Tuhan yang diandalkan. Karena itu Tuhan buktikan kepada Ibu Ariana, mujizat itu ternyata masih ada sampai hari ini. Dan yang Mika juga pelajari ya dari apa ceritanya Bu Ariana gitu ya, pada waktu tadi berkata bahwa nggak mau mengandalkan rumah sakit dan dokter gitu ya kan, itu kan memang itu tadi ya, semuanya adalah buat tantangan manusia. Dan juga di dalam kitab Yeremia sendiri, di Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, yang Mika lihat tuh adalah Ibu Ariana ini sudah diperhadapkan dengan sebuah situasi di mana rumah sakit penuh, di mana banyak yang seolah-olah kok penanganannya lamban sekali nih, buat aku nih mana penanganannya gitu. Dan kalau orang lain mungkin yang tidak berpegang pada firman Tuhan akan merasa bahwa wah Tuhan jahat banget, Tuhan udah ninggalin aku dan segala macam. Malah hatinya jadi menjauh daripada Tuhan, dan di situ dikatakan terkutuklah. Tapi justru di tengah-tengah keadaan itu Ibu Ariana makin mendekat kepada Tuhan, akhirnya ayat yang itu yang terrealisasi. Yang sembuhkanlah aku dan selamatkanlah aku. Ibu Ariana bukan hanya menghadapi sakit yang sudah mengancam nyawanya, itu udah jelas-jelas mengancam. Tapi menghadapi situasi rumah sakit yang ditolak-tolak. Ya, itu. Bayangkan coba. Ini ibarat telur di ujung tanduk. Saya tinggal hitungan detik mau mati nih. Kok dokter nggak ada yang ada tangani peduli-pedulinya gitu. gitu kan. Tapi kita nggak bisa menyalahkan manusia. Tuhan punya maksud. Nah itu Harus justru di rumah sakit yang terlalu tertentu. banyak menggerutu dan menyalahkan, itu nggak Percuma. menyelesaikan masalah. Nggak ada yang salah di situ. Yang perlu diresapi adalah cara kerjanya Tuhan itu betul-betul di luar kemampuan kita manusia. Di luar apa yang kita pikirkan Nggak, juga. manusia nggak bisa lakukan. Betul. Amin. Saya percaya, tambahan Bu, saya percaya Tuhan yang operasi Ibu Ariana melalui tangan dokter. Iya, Tapi amin. Tuhan yang operasi. Tapi Tuhan yang Iya. operasi. Kalau dokter betul-betul cuma dokter yang operasi, selesai operasi mungkin perkataan dokter itu terjadi, Udah selesai. meninggal. Tapi karena Tuhan yang operasi, bisa. Amin. Dan Tuhan bisa mengoperasi melalui dokter karena Ibu Ariana berlarinya pada Tuhan. Itu dia. Berharapnya pada Tuhan. Iman itu dia, luar biasa. Puji Tuhan ya saudara. Kita sangat terberkati dan Terima kasih, dan Bu, terima ya. kasih Bu Cerita yang Ariana inspiratif ya. Kita untuk kesaksiannya. lama berjemaah tapi baru tahu kita ya. Iya, Ternyata kita baru tahu ada kesaksian pengalaman seperti ini iman gitu, yang luar biasa strong kesaksian loh, iman. luar biasa. Jadi saudara, kisah-kisah seperti Bu Ariana pastinya semua orang juga punya ya, ada pengalaman iman masing-masing. Nah, jadi jangan malu untuk bersaksi, saudara. Iya. Kalau misalnya saudara memiliki pengalaman iman yang luar biasa, boleh kontak kami di sini, boleh komen di bawah video ini gitu ya, sehingga kita bisa tahu oh ada orang lain, ada anak Tuhan yang lain yang bisa yang mau memberikan kesaksian, dan kesaksiannya ini akan menguatkan banyak orang. Jadi kalau misalnya saudara menemukan video ini memberkati saudara, jangan lupa klik like-nya, kemudian subscribe biar nggak ketinggalan video baru, sama bagikan kepada orang-orang lain yang menurut saudara wah ini sangat memberkati nih, saya ingin bagikan kepada Sama yang teman ya, teman sehingga
mereka bisa tahu oh gitu ya pengalaman iman, oh gitu Iya, ya iya, iman diberkati itu, juga banyak diberkati orang gitu. gitu ya. Dan juga nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan notifikasi berikutnya. video baru. Nah, boleh banget, welcome banget bagi siapapun yang ingin bersaksi dengan kami di sini. Kita akan kontak dan kita akan Ceritakanlah pengalaman-pengalaman imanmu betul gitu di dalam maksudnya. acara BBT ini. Iya. Nah, tuh untuk itu acara kita cukup sekian. Kita akan berjumpa lagi di acara BBT selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai. Ya.